Pada zaman batu, asalkan ada wanita yang menarik perhatian, mereka akan dipukul, lalu langsung diseret pulang dan dijadikan istri. Ini adalah metode merayu khas orang-orang primitif. Tidak peduli berapa usia pria itu. Selama bisa memukul dengan baik, tidak perlu khawatir untuk dapat istri. Meskipun sudah menikah berkali-kali sebelumnya juga tak masalah. Pria tua ini memiliki banyak istri dan anak. Ade adalah salah satu putranya. Sejak kecil, sifatnya lebih aneh. Cara pacarannya yang brutal ini sangat ditolak oleh suku itu. Tapi demi dia bisa cepat mendapatkan istri, ibunya tiap hari mengajarkannya mengayunkan tongkat. Tapi Ade sedikit keras kepala. Dia berharap bisa membuat orang jatuh cinta dengan ketulusannya. Saat dewasa, dia bertemu dengan wanita yang dia sukai saat kecil. Dia tidak tega memukulnya. Walaupun sudah dewasa, tapi masih ada rasa kikuk bagi dia saat melakukan segala hal. Saat minum di tepi sungai dia masih bisa dijepit oleh kepiting. Bahkan tidak bisa menangkap ikan dengan tombak. Dia benar-benar payah. Wanita yang di pinggir bahkan menertawakannya. Sebaliknya, abangnya memang hebat. Dia tidak pernah gagal menangkap ikan. Selalu dipuji oleh para gadis. Saat Ade melihatnya, dia mengeluarkan jalanya. Bersiap memamerkannya pada wanita itu. Tak disangka jala itu dirobek oleh abangnya yang kuat. Abangnya juga menertawakan penemuannya yang tak berguna. Masih lebih cepat pakai tombak. Ternyata abangnya adalah idola para gadis di sukunya. Tidak hanya kuat, tapi dia juga sebagai penerus masa depan sukunya. Dia adalah favorit semua gadis. Ade ingin memamerkan celana yang dia buat pada para gadis. Tapi dia malah dibuat pingsan. Kemudian dia membuat sepeda dari salur pohon. Bersiap mengajak calonnya jalan-jalan. Saat dia naik, semuanya hancur berantakan karena tekanan. Tapi, ini menarik perhatian seorang gadis. Jadi dia memberitahu Ade jika ingin melamar seorang wanita. Pukul saja dengan kuat menggunakan tongkat. Bahkan dia mendemonstrasikannya pada Ade sendiri. Tapi sangat tidak disangka saat dia bersiap memukulnya. Abangnya tiba-tiba muncul dan langsung memukul gadis itu. Tidak pernah menyangka. Disingkirkan abangnya dan menjadi iparnya. Hal ini membuat Ade semakin rendah diri. Saat dia melamun sendirian di tepi sungai, dia melihat pria tua berusia 90-an di seberang. Ternyata mencari pasangan dengan tongkat. Melihat kejadian ini, dia semakin sedih. Tapi, kehadiran seorang wanita membuat matanya berbinar. Kali ini dia memutuskan untuk mengambil tongkat. Berjalan mengarah ke wanita itu. Langsung memukul wanita itu hingga pingsan. Ade terkejut saat melihatnya jatuh ke jurang. Begitulah perjuangannya menemukan gadis itu. Inilah hasil akhirnya. Hari ini, seluruh anggota suku pergi berburu. Ade memakai topi dari kulit pohon. Tapi topi yang dia buat terlalu besar dan menutup matanya. Bergerak pun jadi tidak nyaman. Abangnya yang marah langsung membuang topi itu. Lalu memberitahu orang-orang suku untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama berjalan, mereka menemukan kaki raksasa di tanah. Mereka berdiskusi hewan apa yang meninggalkan itu. Celana Ade kemasukan ular kecil. Ular menggigit secara sembarangan dalam celananya. Perasaan itu seketika membuat dia menari sambil berjalan. Abangnya melihatnya Ade yang mempermalukan dirinya. Lalu langsung membuang celana itu. Ade bergegas mengejarnya, tapi terjatuh di atas kotoran sapi. Dia yang marah bersiap untuk pergi. Seekor mamut muncul di hadapannya. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil menangkap mamut itu. Saat malam mereka kembali dan mengadakan perayaan. Ade juga diberi tulang yang besar untuk dimakan. Kebetulan tulang yang sudah dimakan langsung dibuang. Anehnya, itu melumpuhkan pembunuh dari suku lawan. Mendengarnya mereka berlari mendekat. Mengira kalau dia dibunuh oleh Ade. Kepala suku sangat senang dan memujinya. Juga disukai oleh para gadis suku. Demi mengetahui tujuan pembunuh itu datang. Pembunuh itu dipaksa untuk mengaku. Tak diduga dia tidak mau bekerja sama. Tidak ada cara lain selain pakai cara lembut. Setelah beberapa jam menggelitiknya, pembunuh tidak bisa menahan diri dan mengatakannya. Ternyata itu persiapan untuk menyerang sukunya. Malam itu, Ade yang bertugas menjaga pembunuh itu. Tak disangka, pembunuh menggunakan sihir untuk mengendalikan tikus. Menggigit tali yang mengikat badannya. Dengan begini dia melarikan diri dalam pengawasan Ade. Dalam waktu singkat semua orang menyadarinya. Besoknya, demi melawan serangan dari pihak lawan, abangnya membawa semua orang untuk berlatih.
Dalam perjalanan menuju tempat pelatihan, Ade berulah lagi. Orang lain berlatih memanjat gunung dengan tali. Ade justru membawa tangga dan patah saat baru dia naiki. Abangnya yang marah langsung menghancurkannya. Ketika di tempat melewati hambatan, Ade langsung berdiri dan menyeret hambatan itu pergi. Tidak lama kemudian, kedua suku bertemu di pantai. Pertempuran yang sengit pun dimulai. Belum lama pertempuran, tongkat Ade sudah direbut orang lain. Saat dia berbalik badan, kacamatanya terjatuh ke tanah. Saat dia panik mencari kacamatanya, perang sudah berakhir. Bukan perang saja yang hilang tapi gadis cantik dari sukunya juga. Ade berencana menyelamatkannya dengan yang lain. Tak disangka mereka justru membereskan barangnya dan bersiap lari. Ade marah besar dan mulai mengutuki mereka. Orang-orang suku kesal dan mengusirnya pergi. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyelamatkannya seorang diri. Di tengah jalan, tak disangka dia disergap. Dia dibawa pergi oleh suku yang semuanya wanita. Kepala suku memerintahkannya untuk tidak pergi. Harus memberi keturunan bagi suku itu. Sejak itu, Ade adalah satu-satunya pria dalam suku itu. Walaupun tubuhnya kuat, Ade hanya bisa bertahan selama 15 hari. Tiba-tiba pada suatu hari dia bisa melarikan diri. Sekali lagi, dia pergi menyelamatkan gadis itu. Setelah beberapa hari menghadapi bahaya, akhirnya dia menemukan sarang musuh. Dia mendekati gadis yang dia sukai itu, menceritakan kesulitannya selama dia dalam perjalanan menyelamatkannya. Saat di bagian emosional, Ade tidak bisa menahan untuk mencium dia. Tapi gadis itu justru menolaknya. Ternyata gadis itu sudah nyaman di sini. Dan suku ini sangat kaya, tidak perlu khawatir makan dan pakaian. Jadi dia bilang ke Ade dia tidak ingin kembali seperti dulu. Ade kira dia sedang disihir kepala suku di sini. Dia ingin membawa pulang paksa. Tak disangka gadis itu justru berteriak. Kepala suku memerintahkan orang untuk mengepungnya. Ade langsung melarikan diri. Para orang suku mengejarnya di belakang. Kebetulan, di perjalanan dia bertemu dengan suku wanita yang mencarinya. Dengan begini dua suku mengejarnya di belakang. Tidak lama setelah berlari dia ketemu lagi dengan sukunya sendiri. Dengan begini ada 3 suku yang mengejarnya. Ade hanya bisa terus berlari. Belum jauh berlari, dia sudah tak memiliki jalan keluar. Ade tanpa keraguan langsung melompat ke bawah. Beginilah akhir penderitaan Ade. Ratusan tahun telah dilalui staf pameran. Sekarang dia sedang menjelaskan cara hidup di zaman purba. Ada sudah menjadi sampel dan ditempatkan di museum. Orang-orang akan menganggapnya raja jika melihat patung itu.